Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita saat ini, kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Senin 25 April 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Jendi Megumi Ponggohong. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Selaku jemaat-Mu, kami boleh lagi merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan. Ada kesehatan, kekuatan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka dari itu berkati firman yang senantiasa sebentar akan kami baca dan kami renungkan, agar kiranya dapat kami mengerti, pahami, terlebih kami boleh menjadi pewarta-pewarta firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Di bawah perikop Lembaga Alkitab Indonesia, buah pemberitaan Paulus. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian pembacaan kita. Yang diberkati ialah kita dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, judul perenungan kita di saat ini ialah bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, betapa luar biasanya Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Salah satunya melalui jemaat di Tesalonika. Buah keberhasilan Paulus kepada jemaat Tesalonika itu tampak sejak awal ketika pertama kali mereka menerima Injil yang diberitakan. Injil itu bukan sekadar kata-kata yang disampaikan, tetapi memiliki kekuatan oleh Roh Kudus untuk membuat orang-orang mengerti dan meyakinkan hati nurani mereka. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena dia sadar hanya atas kebaikan Allah sajalah maka karunia keselamatan boleh menjadi bagian jemaat di Tesalonika. Dan betapa dahsyat gema keteladanan iman mereka. Saudaraku, Paulus memuji kualitas iman mereka yang benar-benar hidup dalam setiap aktivitas, sehingga pekerjaan iman mereka begitu termasyur dan tersebar luas di wilayah Makedonia, bahkan jauh sampai ke Akaya, provinsi-provinsi yang ada di utara dan selatan yang berarti seluruh Yunani. Bahkan berita tentang keteladanan iman mereka mendahului Paulus kemana saja dia pergi melayani. Bapak Ibu Saudaraku, semua itu tidak terlepas dari doa Paulus. Sebab Paulus dan kawan-kawan dalam memberitakan Injil selalu mendoakan jemaat supaya jemaat yang dia layani terus bertumbuh dan berkembang. Bagi Paulus,
Berdoa diawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati jemaat. Paulus menyebut jemaat Tesalonika dalam doanya setiap hari supaya jemaat Tesalonika menerima Injil dengan baik. Walaupun Paulus banyak sekali tantangan dalam pelayanan. Paulus telah mengingat pekerjaan iman mereka dalam usaha kasih serta ketekunan, bahkan juga pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, karya keselamatan Allah itu menuntun kita kepada keyakinan bahwa Kristus adalah pengharapan kita. Yesus adalah sumber kehidupan kekal yang menanti kita. Dan juga dasar bagi kemuliaan yang akan diterima umatnya saat ia datang kembali kelak. Karya keselamatan Allah itu mewujud di dalam panggilan kerasulan Paulus dan di dalam karya Timotius sebagai penerus pelayanan yang diakui sepenuhnya oleh Paulus. Bisa kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang kedua a. Saudaraku, setiap keluarga Kristen pasti mempunyai rencana atau cita-cita untuk digapai. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut, pasti dibutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam mengerjakannya. Jika kemudian hasilnya belum atau tidak sesuai, jangan kecewa, apalagi putus asa. Melainkan tetaplah bekerja dengan giat dan tekun dalam doa. Berdoa dan bekerja, ora et labora. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Sambil terus berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, maka juga kasih haruslah menjadi pendorong utama dalam upaya untuk menggapai keberhasilan. Wujud kasih harus merupakan gambaran bahwa orang percaya benar-benar memiliki ketekunan dalam berbuat baik. Karena pengharapan akan hari esok sesungguhnya hanya dengan hidup saling mengasihi. Sebab karena kasih Allah kepada manusia, kita telah diselamatkan. Dan keselamatan kita adalah bukti sekaligus perintah yang memiliki makna bahwa kita pun dipakainya untuk mengabarkan keselamatan itu. Dengan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Dengan hal yang paling sederhana, yaitu juga mendoakan mereka. Kita doakan sesama kita, keluarga, jemaat, masyarakat. Sehingga dengan ini banyak orang semakin merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan dan mereka boleh terberkati melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kesempatan yang indah masih boleh lagi kami nikmati di saat ini. Kami boleh mengawali seluruh aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang boleh kami dengar, kami renungkan, dapat menjadi pegangan hidup kami, motivasi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Terlebih lagi kami lebih tekun dalam doa. Kami doakan apa yang kami kerjakan dan juga kami kerjakan apa yang kami doakan. Terlebih lagi Tuhan mampukan kami selaku jemaat-Mu. Dalam kami menjalani seluruh kehidupan kami, tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Senantiasa mampukan kami, sehingga ada berkat-berkat yang boleh kami nikmati, terlebih ada berkat materi. Sehingga seluruh kebutuhan keluarga kami dapat dicukup-cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu, biar kiranya senantiasa Tuhan yang memberkati program renungan harian keluarga yang setiap hari menayangkan renungan-renungan
senantiasa hendak melalui perenungan ini membentuk hidup jemaat, membentuk hidup para pendengar senantiasa, agar kami setiap hari dibekali dengan firman-Mu. Berkati tim multimedia Gemi Maranatha Paslaten yang dengan setia mempersiapkan seluruh kebutuhan dan bahkan juga mempersiapkan seluruh perlengkapan untuk menyiarkan program renungan harian keluarga. Pemuda David dan juga pemuda Joy diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka, tugas tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan senantiasa ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh anggota Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, seluruh yang menyaksikan program renungan harian ini. Diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 hingga kolom 27. Kayaknya diberkati Tuhan. Penatua, diaken, bahkan juga penatua Bipra. Engkau memberkati seluruh majelis, badan pekerja, majelis yang ada, diberkati Tuhan. Senantiasa kehidupan kami Engkau bentuk proses sehingga kami mampu menjadi alat kesaksian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu mendoakan anggota jemaat kami yang saat ini dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi maupun juga dalam pergumulan sakit. Senantiasa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan yang tahu apa yang mereka perlukan dan butuhkan dalam proses pemulihan mereka. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing. Senantiasa Tuhan jamah bagian tubuh mereka. Sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan yang hanya berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Bagi anggota jemaat yang bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan perlengkapi sukacita iman mereka. Agar senantiasa melalui berkat yang telah mereka nikmati. Semakin mendekatkan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa sembah syukur kami kepadamu. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini. Kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakai hidup kami, bentuk hidup kami. Agar kami mampu menjadi alat kesaksian Tuhan. Pun begitu juga Tuhan kami mendoakan. Buat para pelayan-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di kota kami tercinta, Kota Tomohon. Yang ada di Kelurahan Paslaten 1 dan Paslaten 2. Berkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Yang telah memberi diri untuk kesejahteraan masyarakat. Senantiasa Tuhan mampukan mereka. Agar senantiasa boleh terciptanya masyarakat makmur, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami panjatkan doa kami. Dan hanya kepadamu kami meminta dan berseru. Di dalam nama Yesus kami bawa doa syukur ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.